Baiklah, kita langsung saja kepada peta konsep tematik kelas 5 semester 2. Nah, di sini ada tema 6. Ada terdapat 3 subtema, yang itu subtema 1, suhu dan kalor. Nah, di pembelajaran pertama yaitu pada bahasa Indonesia, materinya teks eksplanasi, dan pembelajaran IPA materinya sumber energi panas perpindahan kalor. Nah, pada pembelajaran 2 yaitu pada bahasa Indonesianya teks eksplanasi lagi, dan IPA-nya konsep perpindahan kalor dan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran 3-nya sama, bahasa Indonesia sama, dan IPS-nya interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya. Pada pembelajaran 4, bahasa Indonesianya konsep yang berkaitan dengan non-fiksi, dan EPS-nya interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya. Pada pembelajaran 5, bahasa Indonesia adalah teks eksplanasi, dan IPA-nya konsep perpindahan kalor dalam kehidupan. Dan pembelajaran 6, bahasa Indonesianya teks eksplanasi. Nah, di sini ada subtema 2-nya perpindahan kalor sekitar kita. Pada pembelajaran 1-nya sama, teks eksplanasi lagi, dan IPA-nya konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran 2-nya bahasa Indonesianya teks eksplanasi juga, IPA-nya konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dan pembelajaran 3-nya sama juga, dan EPS-nya bentuk interaksi manusia dalam lingkungannya dan pengaruhnya. Pembelajaran 4, bahasa Indonesianya sama, dan EPS-nya bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya. Dan pembelajaran 5, bahasa Indonesianya sama juga, IPA-nya konsep perpindahan kalor dalam kehidupan. Pembelajaran 6, bahasa Indonesia teks eksplanasi juga. Di sini ada subtema 3-nya pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pada pembelajaran 1 sama, teks eksplanasi, dan IPA-nya konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran 2-nya teks eksplanasi juga, dan pembelajaran 3-nya sama, teks eksplanasi, dan IPS-nya bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya. Dan sini pembelajaran 4-nya sama, teks eksplanasi juga, EPS-nya bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya. Dan sini pembelajaran 5-nya sama juga, teks eksplanasi, EPS-nya bentuk interaksi juga. Dan pembelajaran 5 sama, 6 sama. Nah, di sini ada tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1-nya peristiwa kebangsaan masa penjajah. Nah, pembelajaran 1 terdapat EPS faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Bahasa Indonesianya teks narasi. IPA-nya pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Pembelajaran 2-nya bahasa Indonesianya sama, IPA-nya sama, dan pembelajaran 3-nya informasi penting dari teks narasi sejarah. Nah, IPS-nya faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Nah, pada pembelajaran 4, EPS-nya sama, bahasa Indonesianya informasi penting dari teks narasi sejarah. Pembelajaran 5-nya bahasa Indonesia informasi penting, ya sama, dan IPA-nya juga sama. Pembelajaran 6 bahasa Indonesia juga sama. Nah, sini ada subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Pada pembelajaran 1, bahasa Indonesianya informasi penting dari teks narasi. Oke. IPA-nya pengaruh kalor terhadap perubahan suhu wujud benda. EPS-nya faktor penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia. Pembelajaran 2-nya bahasa Indonesia informasi penting. Nah, IPA-nya pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Pembelajaran 3, bahasa Indonesianya informasi penting juga sama. EPS-nya faktor penting penjajahan bangsa sama juga. Pembelajaran 4, bahasa Indonesianya sama juga. Pembelajaran 5, bahasa Indonesia sama juga, teks narasi.
IPA-nya pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud. Pembelajaran 6, bahasa Indonesianya informasi penting dari teks narasi sejarah. Sini ada subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Sini terdapat 6 pembelajaran. Pembelajaran satunya bahasa Indonesia, penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan. IPA-nya pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. EPS-nya faktor-faktor penting penyebab penjajah dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan. Sini juga ada tema 8. Subtema satunya manusia dan lingkungan. Di sini terdapat 6 pembelajaran juga. Pada pembelajaran 1, pada bahasa Indonesianya menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, pada IPA-nya siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Sini ada subtema 2-nya, perubahan lingkungan. Ada 6 pembelajaran juga. Nah, pada pembelajaran satunya bahasa Indonesia menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi, dan IPA-nya siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Sini ada subtema 3 juga, usaha pelestarian lingkungan. Ada 6 pembelajaran juga. Pada pembelajaran 1 bahasa Indonesianya menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. IPA-nya siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Nah, di sini ada tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema satunya benda tunggal dan campuran. Di sini ada 6 pembelajaran juga. IPA-nya mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesianya menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Nah, pada subtema 2-nya benda dalam kegiatan ekonomi. Di sini terdapat 6 pembelajaran. Pada pembelajaran 1, bahasa Indonesianya menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dan media cetak atau elektronik. Pada IPA-nya zat tunggal dan campuran. Selanjutnya subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Terdapat 6 pembelajaran. Pada pembelajaran 1 yaitu bahasa Indonesianya menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dan media cetak atau elektronik, dan IPA-nya zat tunggal dan campuran juga.